Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfat Santero Jagat dimanapun berada, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya coba ingin mereaksi para netizen yang berkomentar di channel saya, yang tentunya di luar pendukung Anies ya. Banyak pendukung di luar Anies kehilangan akal melihat antusiasme warga menyambut Anies dan Gus Muhaimin. Kalau boleh, mari kita belajar bersama-sama. Saya tidak bermaksud mengajari ya, tapi saya tidak nyaman. Dalam arti tidak nyaman itu karena kita coba lagi punya integritas, pengen mensejajarkan antara mulut dengan perbuatan. Coba kita bayangkan, satu, saat ini baik mulai dari menteri ya, maupun dari siapapun di atasnya lagi mungkin, dan ke bawah, itu banyak yang mengatakan bahwa berindikasi ya, menuding selalu bahwa Pak Anies Baswedan politik identitas, rekam jejaknya membawa politisasi agama dan lain sebagainya. Tapi anehnya Pak Anies Baswedan memberikan bukti dengan perbuatan, dengan perilaku. Seperti contoh yang pertama adalah bagaimana mendatangi komunitas Nasrani yang di luar agama Islam, dan di situ disebut dibaptis. Kemudian jika kita dekat dengan Habib Rizik, dengan orang-orang FPI, dikatakan radikal. Aneh bin ajaib. Jika kita jauh dengan non-muslim nanti dikatakan radikal. Jika kita dekat dengan non-muslim nanti disebut dibaptislah dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah cara berpikir yang rusak ya. Jadi saya kira ini tidak baiklah. Ayolah kita bernegara dengan punya integritas bersama untuk memajukan negeri ini. Yang pertama, kedekatan dengan Habib Rizik, kedekatan dengan yang orang anggap itu radikal, padahal belum tentu juga ya, karena hanya mengkritik pemerintah terus menerus, kemudian langsung dilegitimasi radikal. Oh, jangan seperti itu dong, ini negara membuka ruang untuk demokrasi, untuk mengkritisi. Yang tidak boleh adalah berbondong-bondong ke istana menurunkan tidak ada alasan itu gitu loh, terus makar ya, tanpa sepengetahuan kita bekerja sama dengan sekelompok yang lain kemudian menurunkan kekuasaan yang sah. Itulah radikal, yang namanya makar gitu loh. Jadi saat ini banyak orang yang tidak berpikir waras. Dekat dikatakan sudah dibaptis, jauh dikatakan radikal. Aneh bin ajaib, maunya apa? Ya, apakah sudah tidak bisa berargumen melawan kecerdasan Anies Baswedan? Gus Muhaimin dikatakan, mohon maaf nih ya, perseteruan di PKB, internal PKB dikatakan pengkhianat, dikatakan apa dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka itu orang-orang cerdas. Ini negara hukum. Kalau Gus Muhaimin dianggap masih tidak adab, tidak beretik kepada Gus Dur dengan menguasai, menahkodai PKB, maka gunakan instrumen hukum untuk melawan Gus Muhaimin Iskandar yang saat ini duduk menguasai, menahkodai Partai Kebangkitan Bangsa sebagai ketua umum. Jadi cobalah kita bernalar, kemudian bagaimana kita dulu punya pikiran ada indikasi kecurangan dalam pemilu. Kita sudah gugat, ternyata gugatan itu salah dan gugatan itu kalah. Mohon maaf, bukan salah, kalah. Dan kita menerima. Gugatan itu kalah, kita menerima. Dan presidennya bukan harapan kita pun kita menerima. Itulah namanya cerdas bernegara. Ya, tidak kemudian makar. Saat ini kan kami itu mohon maaf bukan pendukung Pak Jokowi dulu di 2014-2019. Tapi sampai saat ini kita menyadari bahwa ini adalah keputusan bersama, bahwa Pak Jokowi adalah presiden kita dan kita taati semua aturannya. Adapun instrumen-instrumen dalam demokrasi, di situ ada demo, di situ ada kritik mengkritik, kan boleh. Ya, jadi coba kita cara berpikirnya yang benarlah. Kemudian Menteri Agama juga tolonglah ya, kita sebagai orang yang beradab, yang beragama, kalau kita gembar-gembor etika, gembar-gembor adab, ya kita harus beradab. Bagaimana caranya? Salahuddin Al-Ayyubi
mensikapi kepada musuh yang sudah jatuh, padahal dia bisa langsung membunuhnya dengan pedangnya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi mengangkat tangannya si musuh itu agar berdiri, agar bisa bertarung dengan sportif, dengan sama-sama kekuatan. Saya pakai pedang, dia pakai pedang. Saya di atas kuda, dia di atas kuda. Saya berdiri, dia berdiri. Itulah yang namanya jawara, yang namanya patriotik gitu loh. Jadi jangan sampai kita berusaha selalu melemahkan lawan karena kita ingin menang, tapi cara-caranya menghalalkan segala cara. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mari kita cara berpikirnya yang nalar, yang relevan. Jika kita berkompetisi juga kompetisi yang sportif.